and Creative Problem Solving. Senang sekali Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kami di sini. Ada 67 partisipan ya yang hadir. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang sudah setia menunggu dari tadi. Dan hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, kami dari Prasmul Eli akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan yang seringkali menjadi pendorong utama inovasi. Ketika kita melihat masalah dari berbagai macam sudut pandang, sejatinya kita tidak hanya menciptakan solusi yang lebih efektif, tetapi juga lebih relevan dengan konteks yang ada. Proses ini tentunya melibatkan pengamatan, refleksi, dan juga kolaborasi yang semuanya sangat penting dalam menciptakan perubahan yang berarti. Nah, Bapak Ibu sekalian, webinar ini hadir untuk Bapak Ibu yang siap untuk menerima perubahan dan bertransformasi secara kreatif dan inovatif untuk dapat membuat perubahan untuk bisnis dan organisasi kita. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Michael Wehandi. Selamat siang Pak Wehandi. Selamat siang Mas Dika, selamat siang Bapak Ibu. Ya, Pak Michael Wehandi atau yang biasanya kita panggil dengan Pak Wehandi, beliau ini adalah partner sekaligus juga VP Bisnis dari Prasmul Eli, Bapak Ibu. Beliau memiliki keahlian di bidang innovation, strategi, dan digital marketing. Beliau juga memiliki keahlian dan minat yang besar pada innovation, khususnya design thinking dalam program pengembangan dan pelatihan di bidang business acumen. Nah, di bidang pengembangan program, beliau ini banyak terlibat dalam program pengembangan business acumen dan kapabilitas bisnis manajemen di tingkat korporasi. Nah, di bulan November ini, Bapak Ibu, kami juga memiliki short program dengan judul Design Thinking. Jadi, untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, nah ini spesial banget nih, karena kami memberikan penawaran khusus berupa diskon 20% untuk pendaftaran program Design Thinking yang akan dilaksanakan di Prasmul Eli Cilandak Kampus di tanggal 12 sampai 14 November 2024. Nah, boleh dicatat nih ya Bapak Ibu ya, 12 sampai 14 November 2024. Bagi Bapak Ibu yang hadir di webinar ini bisa mendapatkan diskon 20% yang berlaku hingga tanggal 7 November 2024. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu terkait inovatif strategi. Nah, sepanjang webinar ini, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan Bapak Ibu melalui fitur chat. Mumpung ada ahlinya di sini, ada Pak Wehandi gitu ya, terkait inovasi, design thinking, segala macam, silahkan bisa ditanyakan. Nah, kami akan menyediakan waktu khusus nanti di akhir sesi untuk tanya jawab langsung. Tapi sementara kalau misalnya Pak Wehandi lagi menjelaskan, lalu Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan boleh dituliskan di kolom chat. Nanti juga akan dibacakan di sesi tanya jawab. Baik, tanpa menunggu lama, silakan Pak Wehandi untuk bisa memulai paparannya di siang hari ini. Silakan Pak Wehandi. Oke, baik. Thank you, terima kasih Mas Dika. Sekali lagi saya mau nyapa, selamat siang Bapak Ibu. Ah, Semoga Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Selama siang hari ini kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan ya kita akan sama-sama membahas mengenai bagaimana kita bisa membuat sebuah inovasi ya untuk kita bisa membuat penyelesaian masalah gitu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini tema kita adalah New Paradigm for Innovative and Creative Problem Solving ya Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Michael Wehandi, saya salah satu konsultan di Prasmul Eli. Jadi mungkin sedikit perkenalan buat Bapak Ibu yang belum pernah mengenal Prasmul Eli sebelumnya. Prasmul Eli itu singkatan dari Prasetya Executive Planning Institute, di mana kami merupakan bagian dari Universitas Prasetya ada 2 kampus di Cilandak dan di BSD. Nah, Prasmul Eli ini khusus untuk melayani training-training pengembangan di area leadership, inovasi, bisnis, operasional, marketing ya, dan berbagai area lainnya. Itu khusus untuk korporasi. Jadi itu yang kami lakukan. Dan dalam konteks siang hari ini, Bapak Ibu, kita sedang mengikuti free webinar ya. Jadi kita akan ngomongin mengenai inovasi ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. So, ini adalah tema kita dan Bapak Ibu, silahkan buka pikiran Anda selebar-lebarnya karena harapannya tentu Bapak Ibu dalam waktu yang singkat ini Anda bisa mendapatkan manfaat yang maksimal ya Bapak Ibu. Oke,
So, saya butuh partisipasi Bapak Ibu dulu nih ya di awal ya Bapak Ibu ya. Saya ingin tanya dulu ya Bapak Ibu ya. Dari antara Bapak Ibu ya, kan tema kita kan adalah innovative and creative problem solving ya Bapak Ibu. Saya ingin tanya dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh kalau ketemu masalah ya, itu Anda cenderungnya itu Anda suka atau nggak suka ya Bapak Ibu? Boleh nggak Anda berikan reactions ya, Bapak Ibu boleh berikan reactions. Kalau misalnya suka dengan masalah boleh kasih reactionsnya itu senyum gitu ya. Tapi kalau nggak suka atau kalau Anda kesel atau Anda menghindari masalah boleh kasih reactionsnya itu berikan reactions yang nangis gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu, saya tunggu reactionsnya, silakan. Oke. Untuk Bapak Ibu yang baru join, ya Bapak Ibu kalau ketemu masalah, gimana respon Anda ya? Anda suka, kalau Anda suka boleh kasih reactionsnya senyum ya. Kalau nggak suka ya, Anda boleh kasih reactionsnya nangis ya. Ini Pak Agung Nugroho yang nangis ya. Oke. Ada lagi siapa? Ada Ibu Eka, Bu Aisyah itu nangis juga ya. Oke. Pak Giga ya nangis juga ya. Oke. Tapi ada yang senyum juga. Wah, oke. Ini jawabannya bervariasi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu yang belum belum kasih reactions boleh ditunggu reactionsnya ya. Pak Yayat senyum. Wah, ini luar biasa ya Pak Yayat kalau ketemu eh, problem ya. Wah, oke siap gitu ya. Oke. Nah, thank you. Nah, Bapak Ibu terkait hal ini ya, saya ingin mulai dengan ini yang harapannya tentu bisa membuka pemahaman kita ya Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu ya, kalau kita boleh jujur ya, sebetulnya kita nih dalam bekerja, itu kita bekerja itu sebetulnya menyelesaikan masalah kan Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kita itu dalam bekerja itu menyelesaikan masalah dan kalau saya boleh blunt nih ya, saya boleh buka-bukaan ya dengan Bapak Ibu ya. Sebetulnya perusahaan itu kan mau memberikan kita kompensasi ya, menggaji ya seseorang gitu ya Bapak Ibu ya, memberikan kompensasi itu kan untuk masalah yang perusahaan miliki gitu ya Bapak Ibu ya. Perusahaan memiliki masalah, misalnya masalahnya adalah ini gimana caranya agar produksi sebuah perusahaan ini bisa kualitasnya sama. Nah, oleh karena itu perusahaan meng-hire seseorang bagian quality control misalnya gitu ya. Perusahaan punya masalah gimana agar jualannya bisa semakin banyak. Ya, makanya perusahaan hire seseorang sales manager misalnya gitu ya dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu kita sadari adalah sebetulnya kalau dalam konteks kita bekerja ya Bapak Ibu ya, baik Anda sebagai entrepreneurs maupun Anda sebagai profesionals ya. Sebetulnya yang kita lakukan itu adalah menyelesaikan masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, masalah itu ya levelnya kalau saya bisa bilang itu berbeda-beda ya. Kalau dibilang problem size ya, itu levelnya berbeda-beda tergantung dari posisi seseorang ya. Kalau seseorang levelnya officer atau staff, saya tidak bilang masalahnya mudah, tapi kalau dibandingkan dengan level yang lebih atasnya gitu ya, tentu level problemnya ini lebih kecil lah ya kalau misalnya levelnya staff atau officer gitu ya Bapak Ibu. Semakin naik, semakin naik, semakin naik, ya semakin naik gitu ya. Itu level masalah yang harus dihadapi itu semakin besar juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ya seseorang bilang gini, aduh saya ingin deh seperti misalnya Bapak Ibu punya atasan atau BOD, let's say gitu ya. Terus Anda lihat, wah enak ya fasilitasnya BOD misalnya gitu atau fasilitasnya manajemen ya. Sebagai sebagai direktur misalnya atau sebagai GM gitu ya. Fasilitasnya kelihatannya oke, kayaknya enak saya pengen deh gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ingin seperti itu, jangan lupa di balik kompensasi itu ada juga setara adalah tanggung jawabnya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab yang jauh lebih besar. Gitu. Nah, saya ingin kita ngomongin hal ini dulu karena ini adalah dasar yang saya rasa sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi, dalam kita bekerja, kompensasi dengan kemampuan menyelesaikan masalah itu akan selalu berbanding lurus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya seorang staff ya, let's say problemnya adalah ini gimana sih kok datanya nggak
akurat misalnya gitu. Gimana caranya dirapihin misalnya gitu. Atau seorang sales manager misalnya, gimana nih agar omsetnya sekian bisa tercapai gitu ya Bapak Bu ya. Tapi mungkin kalau levelnya direktur ceritanya jadi beda kan. Level direktur Anda misalnya gitu. Ceritanya kan mungkin tergantung perusahaan Anda coveragenya sejauh mana ya atau bidangnya apa. Bisa jadi misalnya gini ya. Seorang seorang direktur ditanya kan begini misalnya, "Pak, gimana nih, Pak? Ini keputusan strategis kita nih kita harus belok kiri atau harus belok kanan, Pak? Kita nih pengembangannya investasinya nih investasi teknologi A atau teknologi B, Pak." Misalnya gitu ya, Pak Bu ya. Itu kan yang bisa jadi kalau salah pilih gitu ya Bapak Bu ya, karena analisisnya kurang misalnya gitu ya. Itu bisa kalau bisa untung itu bisa untung mungkin ratusan juta atau miliaran, tapi kalau rugi bisa jadi ruginya juga ratusan juta atau rugi miliaran ya. Saya jadi teringat cerita tentang Nokia ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa Nokia itu adalah perusahaan yang sebetulnya pertama kali membuat teknologi untuk tablet Bapak Ibu ya. Tablet seperti Galaxy Tab, seperti iPad, itu ya Bapak Bapak Ibu. Itu yang buat itu pertama kali Nokia. Waktu itu Nokia memiliki dilema ya. Dilemanya adalah ini investasi kita nih untuk R&D pengembangan yang mana nih? Pengembangan teknologi baru untuk tablet yang touchscreen gitu ya, atau pengembangan handphone. Nah, misalnya hal-hal seperti itu ya Bapak. Jadi itu kalau salah pilih apapun analisanya ya, itu kalau bisa rugi banget, kalau untung untung banget. Misalnya gitu ya Bapak Bu. Jadi semakin levelnya atas tuh high stake gitu ya. Problem yang harus diselesaikan lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda ingin memiliki kompensasi yang ada seperti BOD, let's say Board of Directors, apakah Anda juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sebesar Board of Directors juga? Nah, kira-kira gitu ya Bapak Bu ya. Nah, tentu harapannya adalah kita arahnya ke sana kan gitu ya Bapak Bu ya. Dimanapun posisi Anda hari ini, jadi yang perlu kita pahami dan menjadi dasar Bapak Ibu adalah begini. Dalam kita bekerja, kita harus punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Semakin masalahnya makin besar, sebetulnya itu adalah peluang makin besar bahwa Anda di stretch kapasitinya. Semakin Anda punya kemampuan menyelesaikan masalah, masalahnya makin besar. Tandanya saya jamin progression karir Anda dalam Anda berkarya akan jauh lebih cepat Bapak Ibu. Nah, itu adalah logiknya di balik kita kalau ngomongin problem solving. Kenapa sih ilmu problem solving itu menjadi sesuatu yang penting? Karena dalam bekerja memang kita kerjanya adalah menyelesaikan masalah gitu ya Bapak Ibu. Jadi problem solving itu kan sederhananya adalah bagaimana sesuatu yang kusut ya itu bisa dilurusin. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu adalah semangatnya gitu Bapak Ibu. Jadi dalam problem solving ini ada saya bisa bilang dua prinsip utama yang harus dipegang Bapak Ibu. Yang saya harap juga Anda bisa pegang menjadi hopefully ya, menjadi value Anda dalam bekerja. Gitu ya Bapak Ibu, kalau Anda ingin bisa punya progression dalam Anda berkarya dimanapun Bapak Ibu hari ini bekerja dengan cepat atau bahkan bisa lebih cepat, jauh lebih cepat di atas rekan-rekan Anda yang tidak mengikuti webinar ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah prinsip itu ya? Prinsipnya adalah gini. Yang pertama adalah pegang bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah prinsip. Ini dipegang dulu Bapak Ibu. Masalah solusinya hari ini belum ketemu, itu urusan belakangan. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi prinsipnya itu pegang dulu begitu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya ada Anda misalnya dalam hari ini misalnya posisi Anda sebagai manajer, kemudian Anda punya tim yang tim Anda datang kepada Anda gitu ya, kemudian bilang gini, "Pak, Bu, ini kita punya masalah nih, masalahnya berat nih ya, misalnya dapat komplain dari customer gitu ya, atau wah ini dapat retur, atau ada barang yang defect." Ya tergantung Anda pekerjaannya di bidang apa ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau respon Anda lagi nih, waduh mateng deh gitu ya. Gimana ya? Iya ini gimana nih? Wah abis deh kita deh. Wah udah deh. Saya juga nggak tahu ini gimana deh. Wah udahlah, nggak tahu lah udah. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau Anda mentalnya seperti itu, ya, menjawabnya seperti itu, apa nggak pada ciut ya Bapak Ibu ya? Tim Anda ya semua udah pada demot semua istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan nggak bisa begitu ya. Kita
harus punya mindsetnya kan, oh semua masalah pasti ada solusinya. Jadi waktu Anda menerima masalah gitu, yang kita lakukan apa Bapak Ibu sebagai leaders? Yang kita lakukan adalah, oke, jadi masalahnya apa? Oh ya gini-gini. Oke, tenang dulu ya, tenang dulu. Oke, yuk kita runut masalahnya gitu ya. Yuk apa? Kita coba selesaikan. Jadi gimana Pak? Bu, gimana ini jadi caranya gimana? Ya pokoknya tenang dulu, pasti akan ada solusinya. Jadi solusinya apa Pak? Ya solusinya belum tahu, tapi pasti ada solusinya. Tenang aja. Pokoknya kita beresin ya. Kita beresin satu-satu. Ya kan kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi mentalnya itu adalah semua masalah pasti ada solusinya ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, ini sesuatu yang umum ya, namanya helicopter view ya. Helicopter view adalah bagaimana kita bisa melihat dalam point of view yang lebih jauh, ya dalam time frame yang lebih jauh. Misalnya ya Bapak Ibu ya, kalau dalam mungkin saya cerita aja, saya punya seorang teman dulu zaman SMA ya, dia nggak naik kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kalau point of view-nya cuman lihat di satu waktu itu aja, waktu lagi SMA gitu ya. Mungkin dia mikir, wah nggak naik kelas ya, wah mungkin malu dibandingkan dengan teman-teman yang lain udah naik kelas ke grade yang di atasnya, dia tinggal kelas gitu. Kelihatannya mungkin, wah perjalanan karirnya atau masa depannya, cita-citanya wah bakal ketinggalan gitu ya Bapak Ibu. Tapi hari ini teman saya itu ya, yang nggak naik kelas itu saya bisa bilang mungkin dibandingkan dengan rata-rata rekan satu angkatan kami ya, itu dia punya progression karir yang di atas rata-rata gitu ya Bapak Ibu ya, punya sukses di areanya dia. Ya ternyata memang rekan saya ini keahliannya itu bukan di intelektual ya, tapi di musik. Wah, jadi main musik jago. Jadi, wah dia ahli di situ. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau dilihat dalam time frame yang lebih luas jangka waktunya, ya itu nggak naik kelas setahun. Kalau dilihat dalam konteks 1 tahun itu atau 1 bulan itu ya berat. Tapi kalau dilihat dalam point of view yang lebih jauh, oh ternyata beres juga tuh, ternyata bisa sukses juga tuh. Nah, kan kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya mungkin kalau dalam relationship, let's say kalau boleh saya touch bagian sini ya Bapak Ibu. Misalnya ada seseorang yang misalnya putus cinta gitu ya Bapak Ibu. Kalau ngelihatnya cuma waktu itu aja, mungkin wah ini mungkin saya tidak akan pernah mencintai orang lain lagi seumur hidup saya misalnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau dilihatnya cuma 1 hari itu aja atau 1 minggu itu aja, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat point of view yang lebih jauh gitu ya. Banyak lah ya Bapak Ibu ya orang yang mungkin pernah putus cinta, pernah disakiti, tapi akhirnya bisa jatuh cinta lagi bahkan menikah, kan kira-kira gitu Bapak Ibu. Itu adalah helicopter view. Kita melihat dengan point of view waktu yang lebih jauh. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu adalah prinsip yang pertama. Ya, prinsip pertama adalah semua masalah pasti ada solusinya. Peganglah prinsip ini Bapak Ibu di dalam pekerjaan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam Anda menghadapi berbagai jenis masalah. Peganglah prinsip ini, semua masalah pasti ada solusinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah semua proses dapat dibuat menjadi lebih baik. Jadi apapun itu pasti masih dibuat jadi lebih baik. Ini bukannya berarti kayak nggak pernah puas atau nggak pernah bersyukur ya Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu. Tapi konteksnya adalah kita percaya dalam segala sesuatu itu pasti kita bisa buat menjadi lebih baik lagi ya. Saat seseorang sudah puas, itu adalah titik kemunduran sebenarnya Bapak Ibu. Karena semua yang lain pasti kan akan maju terus gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya beri contoh aja sederhana ya Bapak Ibu. Kita nih ya dalam dalam urusan teknologi aja Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya ya, zaman dulu tahun 90-an ya, kalau Bapak Ibu ada yang generasi lahirnya tahun mungkin 60, 70, 80-an gitu ya. Tentu Anda pernah mengalami masa-masa di mana handphone itu besarnya itu sebesar apa ya? Itu sebesar tangan gitu kali ya Bapak Ibu ya. Itu yang ekstrim banget tahun 90-an awal ya, kemudian lama-lama makin kecil ya, sampai di era tahun 90-an akhir, 2000-an awal ya. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu ada model Nokia yang zaman itu ya. Ada Nokia 3210, 3110 dan teman-teman ya gitu ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau misalnya industri telco waktu itu, industri manufacturing untuk handphone ya, waktu itu bilang begini, oke ya, ini adalah handphone terbaik yang sudah pernah ada, ini pokoknya udah the best, ya sudah, ini seumur hidup atau sepanjang masa handphone akan modelnya begini ya.
main Snake ya, kalau Bapak Ibu dulu masih Betul. ingat ya, ada yang pernah mengalami main Snake ya Bapak Ibu ya. Ya udah gamenya gitu aja ya, hitam putih, bisa telepon, bisa SMS, that's it. Game. Tapi kan enggak Bapak Ibu. Prinsipnya adalah semua proses pasti bisa dibuat jadi lebih baik. Sehingga oh apa dibuat jadi lebih apa? Dibuat lebih kecil ya. Warnanya dari tadinya hitam putih jadi berwarna. Dari nggak ada kamera jadi kamera. Kamera VGA, habis dari kamera VGA kameranya jadi berapa? Eh jadi 1 megapiksel, jadi 2 megapiksel gitu ya. Ukurannya makin lama makin kecil, resolusinya makin tinggi ya. Jadi ada yang bisa diperbaiki lagi. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu lihat di gambar di bawah ya, kalau Anda ngikutin Apple ya, hari ini iPhone udah sampai iPhone 16 ya, bentar lagi akan launching di Indonesia ya. Ini pun Bapak Ibu kan kelihatannya udah paling canggih ya. Wah, kameranya udah dengan spek apalah gitu ya Bapak Ibu, dengan layarnya dan prosesornya M3 dan teman-temannya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah perjalanan inovasi sampai di sini? Kan enggak. Harus terus maju terus maju terus ya, karena kenapa? Megang prinsip bahwa semua proses bisa dibuat jadi lebih baik. Itulah yang membuat dunia itu menjadi lebih baik hari demi hari Bapak Ibu ya. Jadi gimana agar memproduksi itu kualitasnya lebih bagus, lebih murah, dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah dua prinsip awal yang saya rasa kita harus sama-sama pegang ya Bapak Ibu gitu. Nah, kalau kita lagi ngomongin problem gitu. Nah, bagaimana dengan jadi kalau Bapak Ibu ini dua ini sudah pegang ya, kita mau masuk ke kita ngomongin inovasinya ya. Jadi kita perlu pegang prinsip bahwa kemampuan menyelesaikan masalah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, integral part ya dari pekerjaan kita. Kita harus punya kemampuan problem solving ya. Tinggal problem solvingnya itu dengan cara yang seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngomongin problem solving dan khususnya problem solving dalam konteks inovasi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah research yang menarik ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau pernah belajar manajemen ya, itu mungkin Anda pernah mendengar Profesor Clayton Christensen ya. Beliau ini salah satu profesor dari Harvard University ya. Baru beberapa tahun lalu sudah berpulang ya, jadi tahun 2021, tapi jadi masih relatif baru ya, sudah nggak adanya. Jadi Profesor Clayton ini dia punya research ya, itu di area disruptive innovation ya, di area inovasi, dan punya banyak tulisan yang menjadi pegangan orang-orang kalau ngomongin inovasi ya. Kebetulan salah satu expertise saya areanya memang fokusnya di area inovasi ya, jadi saya juga cukup ngikutin beliau. Dan beliau ini punya research yang menarik bahwa ya dalam 1 tahun rata-rata ada 30.000 produk or services yang diluncurkan di seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun rata-rata ada 30.000 produk atau jasa baru yang di launching ya di seluruh dunia. Dan dari 30.000 itu Bapak Ibu, 95%-nya itu gagal. Lah bingung ya Bapak Ibu ya. Success rate-nya itu jadi hanya 5% saja gitu ya. Ini adalah rata-rata di seluruh dunia gitu ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kan kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Kenapa bisa gagal gitu? Nah, ini ada seorang researcher ya dari MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, yang melanjutkan dari inovasi ini, penjelasannya tuh kenapa bisa gagal gitu ya. Nah, ini dikatakan seperti ini saya rasa sangat menarik ya Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Many innovations fail because they introduce products or other solutions without a real need for them. There's no market for the solutions they've created. Ya, jadi Syafa ini dari MIT bilang begini, inovasi itu gagal ya karena mereka ya itu memperkenalkan produk ya yang tidak dibutuhkan oleh market. Wah, repot ya Bapak Ibu ya. Dan ada quotes berikutnya ya yang saya ambil dari orang yang sama ya, Syafa ini dari MIT. Dikatakan begini ya. Saya mungkin langsung terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia agar gampang ya Bapak Ibu. Jadi banyak organisasi yang tidak memperhitungkan atau tidak mempertimbangkan kebutuhan customer gitu ya ketika melaunching produk atau jasanya gitu ya. Dan salah satu jenis kegagalan itu adalah kurangnya empati ya dari perusahaan gitu ya, dan juga
tidak mengambil waktu yang cukup untuk memahami apa sih yang menjadi kebutuhan customernya without putting themselves in their shoes ya, tanpa pernah berusaha untuk menjadi customernya, untuk berusaha berada di posisi customernya gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, ini adalah saya rasa suatu fakta yang sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita bicara soal inovasi ya. Ternyata inovasi gagal, salah satu penyebab utamanya adalah karena inovasi itu dibuat bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, tapi apa yang dirasa baik. Wah, itu repot ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal customer ya, kita perlu definisikan dulu yang dibilang customer itu siapa ya Bapak Ibu. Jadi yang disebut customer itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada external customer, ada internal customer ya. External customer adalah untuk Bapak Ibu yang areanya hari ini ada di area sales atau di area penjualan gitu ya Bapak Ibu. Jadi Anda berhubungan langsung dengan customer dari perusahaan Anda. Tapi kalau Anda misalnya, wah saya kan bukan ini ya, saya kan bukan di area sales, kalau gitu saya nggak relevan dong. Oh enggak Bapak Ibu, tetap aja ya ada juga namanya adalah internal customer gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya Bapak Ibu ada yang sebagai apa, bagian HR ya, bagian financial controller, bagian IT ya, bagian apalagi ada bagian design and planning ya, bagian logistik ya gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi dimanapun posisi Anda, itu juga Anda memiliki internal customer. Internal customer adalah siapa yang Anda layani. Apakah Anda melayani divisi yang lain, gitu ya Bapak Ibu, itu adalah internal customer Anda. Gitu. Atau Anda misalnya at least setidak-tidaknya Anda melayani atasan Anda. Itu adalah internal customer Anda. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya berikan contoh sederhana mengenai hal ini. Misalnya ya Bapak Ibu ya, kalau Anda let's say misalnya Bapak Ibu di sebuah perusahaan gitu ya, ada divisi IT nih ya, ada divisi IT yang sedang membuat software. Let's say software itu digunakan untuk rekan-rekan bagian operations misalnya gitu ya, untuk melakukan apa ya, misalnya melakukan sistem inventory deh gitu ya Bapak Ibu, sebagai contoh ya gitu, misalnya begitu. Nah, yang dibilang inovasinya fail, gagal itu adalah karena kan tidak adanya empati. Jadi tidak ada empati itu kira-kira gini. Misalnya nih ya, saya nih let's say jadi IT manajernya gitu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah gini. Oke, Anda punya kebutuhan apa? Punya kebutuhan untuk membuat apa, butuh untuk software inventory ya. Sekarang bikinnya pakai Excel, sekarang mau dibuatin pakai software misalnya gitu ya, yang otomatis. Oke. Kemudian saya sebagai IT manager let's say, yang saya lakukan adalah saya buat sama tim saya, oke kita punya inquiry nih ya, kita inquiry ayo bikin software untuk inventory system ya, buat departemen apa dari bagian warehouse misalnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi oke kita buat yang bagus, gimana yang dibutuhkan sama dia tuh seperti apa ya. Oke kita buat tampilannya bagus ya, kita buat sistemnya begini ya, kita buat begini ya. Setelah jadi kita kasih terus kita bilang gini, nih teman-teman departemen inventory ya, warehouse, nih software udah jadi, percayalah ini adalah software terbaik yang kami berikan untuk Anda dan silahkan digunakan, pasti Anda akan happy. Nah misalnya gitu ya. Terus misalnya dari rekan-rekan bagian inventory nyobain kan, terus kayak susah banget sih, ini cara loginnya gimana sih, cara masukinnya gimana sih, ini cara ngesinkron datanya gimana sih, oh ini caranya begini, oh tapi proses kita nggak seperti ini, oh nggak apa-apa, tetap aja, coba aja lakukan caranya begini. Kita sudah buatkan ini yang terbaik buat Anda. Ah, gitu ya Bapak Ibu. Bisa jadi model begitu. Ujung-ujungnya adalah software yang udah di develop mungkin dengan biaya yang mahal, dengan waktu, energi dan seterusnya. Akhirnya nggak kepake Bapak Ibu. Kenapa begitu? Bukan karena softwarenya kurang bagus as in features-nya kan, tapi karena mereka misalnya si IT timnya ini mendevelop itu bukan berdasarkan inquiry atau apa yang dibutuhkan oleh si eh, bagian warehouse-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi prinsip itu tuh yang membuat inovasi itu jadi gagal. Nah, gimana agar inovasi yang dibuat itu bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini ya izinkan saya memperkenalkan sebuah framework. Ini namanya adalah design thinking Bapak Ibu ya. Ini adalah design thinking. Nah, design thinking ini ya jadi apa? Design thinking ini
terdiri dari 5 step. Ya, jadi design thinking ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Tim Brown ya, dan bekerja sama dengan Stanford University untuk mengembangkan pola membuat inovasi yang istilahnya ini human centered. Jadi ujungnya atau fokusnya itu pada si customernya, baik itu internal maupun eksternal. Ini ada 5 tahapan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya nggak bisa bahas ini satu-satu karena keterbatasan waktu. Ini adalah framework yang akan dipelajari Bapak Ibu di dalam kelas design thinking ya. Tadi mungkin sempat disinggung sedikit di awal. Mungkin nanti akhir juga Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih lanjut ya nanti Bapak Ibu akan diinfokan ya. Jadi kita akan ada kelas design thinking ini untuk mempelajari lebih detail bila Anda berminat tanggal 12 sampai 14 November ya, itu membahas selama 3 hari. Nah, saya akan bahas sedikit apa sih design thinking dan kenapa design thinking ini menjadi menarik ya Bapak Ibu. Jadi design thinking ini adalah pendekatan di mana waktu kita membuat inovasi itu, inovasinya itu ujung-ujungnya itu adalah apa yang customer mau, bukan apa yang pembuatnya rasa itu bagus. Jadi istilahnya from product centric itu kita move jadi customer centric. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang dilakukan dalam design thinking. Nah, yang pertama dari design thinking itu adalah berempati dulu Bapak Ibu. Jadi berempati, tahapan pertama adalah kita perlu tahu dulu sebetulnya si segmen customer kita ini ya, baik itu internal maupun eksternal, itu masalahnya apa sih? Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Kalau tadi saya berikan contoh misalnya bagian warehouse yang butuh software. Nah, jadi yang dilakukan instead of IT manager bilang, "Oh, Anda keperluannya adalah untuk bikin software inventory, oke kita buatin." Bukan begitu. Yang dilakukan pertama adalah berempati dulu. Berempati itu adalah seperti ini ya. Saya misalnya sebagai IT manager saya datang. Oke, coba saya pengen tahu apa sih yang dilakukan sekarang? Oh, ada staff yang kerjaannya adalah nginputin data, misalnya gitu. Oh, ada staff yang kerjaannya adalah masukin barang-barang yang masuk yang datang itu ke dalam gudang, misalnya gitu. Jadi tahu dulu, oh prosesnya begini. Berempati dulu, oh ternyata yang dilakukan seperti ini toh ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita berusaha berada di sudut pandangnya customer gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah empati gitu. Nah, ini adalah tahapan ya, ada 5 tahap dari berempati. Habis itu kita udah memetakan, oh prosesnya seperti ini. Baru setelah memetakan masalahnya kita tahu nih, oh customer kita itu kondisinya seperti ini, kita petain masalahnya apa. Nanti dari situ kita akan membuat ide-ide ya, alternatif solusi apa ya yang bisa kita buat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita buat prototipenya, baru terakhir adalah testing. Ini adalah 5 tahapan utama dalam membuat design thinking gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi modelnya seperti ini gitu. Nah, saya akan bahas bagian yang menurut saya penting dalam kesempatan ini dengan waktu yang terbatas. Jadi saya mau bahas pertama empatinya dulu. Jadi empati itu adalah yang dilakukan, yang Bapak Ibu perlu lakukan saat Anda mau membuat inovasi atau penyelesaian masalah. Ini adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan Bapak Ibu. Langkahnya adalah empati. Empati itu adalah Anda tanya, Anda lihat, dan Anda coba. Jadi pertama, kalau tadi konteks inventory warehouse adalah tanya, coba pengen tahu ini sekarang ini prosesnya gimana sih gitu ya. Ada berapa orang yang terlibat gitu ya. Urutannya dari mana sampai seperti apa, nyimpen dokumennya di mana dan seterusnya. Tanya gitu ya. Jadi melakukan interview. Yang kedua adalah lihat. Kita datang ke warehouse-nya, kemudian kita tongkrongin. Oh, prosesnya begini toh, gitu ya Bapak. Jadi kita again apa tujuannya adalah kita mau berempati. Kita ingin tahu seperti apa sih yang dialami gitu ya oleh segmen customer kita. Dan yang ketiga adalah immerse, mencoba. Mencoba itu adalah misalnya kita cuma ngeliat aja, tahapan berikutnya adalah kita ikutan, misalnya ikutan coba nginputin datanya seperti apa. Oh, ternyata caranya begini. Coba ikutan naruh tempat apa warehouse-nya gimana, naruh barangnya seperti apa prosesnya. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 3 tahapan yang perlu dilakukan gitu ya Bapak Ibu untuk kita bisa membuat penyelesaian masalah yang memang sesuai. Jadi kalau kita sudah berempati, harapannya adalah success rate dari solusi yang kita buat itu lebih tinggi. Dan itu sangat make sense. Mengapa? Karena kita datang solusinya itu bukan dari dari asumsi kita sendiri, tapi karena memang kita sudah menyelami
apa yang dialami atau dibutuhkan oleh customer kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah empati ya. Nanti di dalam kelas design thinking Bapak Ibu bila join ya, nanti itu akan kita explore lebih dalam ya. Kita akan menggunakan namanya empathy map. Nanti kita akan belajar bagaimana kita mapping yang customer journey-nya ya dari awal sampai akhir ya. Tapi di titik ini Bapak Ibu tetap Anda bisa membawa pulang manfaat dari webinar ini adalah Anda perlu melakukan engage, observe, dan immerse ya Bapak Ibu ya. Anda tanya, Anda lihat, dan Anda coba ya kepada segmen customer Anda gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita sudah berempati, kemudian kita tahu masalahnya apa. Nah, bagaimana kita bisa melakukan inovasi? Mikirnya tuh seperti apa sih? Gimana sih kita bisa membuat ide-ide kreatif gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam kelas design thinking ini kita belajar namanya adalah scamper ya Bapak Ibu ya. Jadi scamper ini adalah singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and reverse. Konteks konsep scamper ini itu adalah konsep yang sebetulnya sederhana tapi yet sangat-sangat efektif ya. Ini baru minggu lalu ya saya sebentar, minggu lalu. Iya betul, minggu lalu itu saya baru mengadakan trading ya, design thinking ya kepada kepada sebuah perusahaan manufacturing ya, otomotif ya. Itu saya minta ya dalam sebuah workshop, coba Anda buat alternatif inovasi gitu ya. Anda rencana mau bikin inovasi apa? Silakan Anda buat alternatifnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kepikiran berapa banyak? Paling ya bikin solusi 2, 3, 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya minta untuk saya ajarkan teknik scamper ini gitu ya. Saya ajarkan teknik scamper ini, dan setelah saya ajarkan teknik scamper ini, yang saya minta adalah ini true story Bapak Ibu, ini baru terjadi minggu lalu ya, dan ya dalam almost setiap workshop design thinking sih sebetulnya. Itu saya minta adalah begini. Silakan Bapak Ibu sekarang sudah belajar scamper, silakan Anda buat alternatif solusi ya dalam satu kelompok kecil gitu ya, 4-5 orang gitu ya. Silakan Bapak Ibu buat minimal 30 alternatif solusi gitu ya Bapak Ibu. Pertama pada shock semua ya Bapak Ibu, kayak wah 30 katanya, banyak banget Pak gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama kaget gitu ya Bapak Ibu. Tapi oke, saya berikan waktu ya 15 menit gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Dari diminta 30 Bapak Ibu ya, tidak ada satu kelompok pun yang alternatif solusi yang dibuat itu 30 setelah mempelajari scamper. Bapak Ibu, minimal tuh 32 ya. Ada yang 36, ada yang 38, ada yang 41 kalau nggak salah gitu ya Bapak Ibu. Jadi rata-rata 35-an ke atas. Dimintanya 30, pertamanya kebanyakan paling cuma keluar 5 Pak, paling cuma keluar 6 paling banyak juga ya. Ini ternyata keluarnya bisa sampai diminta 30 dikasih di ternyata lebih banyak gitu ya Bapak. Dalam waktu relatively singkat. 15 menit kurang lebih gitu Bapak. Jadi metode scamper ini adalah metode yang sangat-sangat powerful banget Bapak Ibu. Nah, saya mungkin nggak bisa jelaskan semua karena keterbatasan waktu. Saya mau jelaskan beberapa prinsip utama dalam scamper ya Bapak Ibu. Jadi scamper itu prinsipnya adalah sebetulnya segala sesuatu inovasi ini tidak ada yang benar-benar baru gitu ya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ya. Misalnya adalah kalau kita bicara dalam scamper ini, saya bicara mengenai mengenai combine ya Bapak Ibu. Jadi mengkombinasikan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di rumah Anda ya, misalnya kalau Anda menggunakan deodoran yang modelnya roll on, Bapak Ibu. Deodoran roll on itu sebetulnya bukan teknologi yang kayak tiba-tiba puff ya. Ini sebuah teknologi yang wah keren banget dari nol, bukan Bapak Ibu. Roll on itu adalah sebuah teknologi, roll itu sebetulnya itu diadaptasi dari bolpen. Gitu Bapak Ibu. Dari bolpen ujungnya bolpen itu ya kan ada bolanya ya. Nah, itu diperbesar gitu ya Bapak ya. Kemudian bahannya diganti dari logam menjadi plastik ya. Nah, kemudian diisi dengan deodoran. Akhirnya jadi deodoran roll on. Jadi deodoran roll on itu sebetulnya menggunakan teknologi bolpen Bapak itu. Nah, itu contoh ya gitu. Jadi, itulah contoh sederhana yang saya rasa menarik dan sebetulnya bukan dari nol banget ya. Saya kasih contoh satu lagi Bapak Ibu. Kalau Anda pakai tip X ya, tip X itu sebetulnya
kalau kita sadar TPS itu kan sebetulnya adalah cat putih ya Bapak Ibu, ya kan? Cat putih yang diperkecil gitu ya, ditaruh dalam satu tempat yang kecil, oke, yang mungkin tinggal mungkin kekantalannya diatur ya yang pas agar mungkin keringnya itu setelah berapa detik, mungkin agak beda ya dengan cat tembok, tapi sebetulnya Tipex itu adalah cat tembok yang diadaptasi untuk kebutuhan stationery. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah teknik scamper tuh Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kombinasi, kita melakukan adaptasi ya dari hal-hal yang saat ini sudah ada. Wah, ada banyak lagi contoh Bapak Ibu, tapi saya mulai dengan dua contoh ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh waktu kita lagi ngomongin ideate. Ya, jadi ideate itu salah satu pendekatan yang kita bisa gunakan adalah kita menggunakan metode scamper ini. Gitu. Nah, nanti setelah idenya udah terkumpul banyak, ya nanti kita akan gunakan satu framework ya untuk kita bisa mencari mana solusi yang paling baik. Nah, nanti kita buat prototipenya dan testing. Ya, nanti prototype dan testing itu sesuatu yang sifatnya iterasi yang harus putar terus. Jadi prototype itu kita harus uji dulu ya kepada segmen customer kita bagus apa enggak, kurangnya apa sebelum nanti kita launching atau kita berikan kepada segmen customer kita sebelum nanti diproduksi beneran. Nah, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah 5 tahapan design thinking yang kita bahas mungkin dengan waktu yang cukup singkat, tapi semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran ya. Design thinking ini modelnya seperti itu. Bagaimana kita bisa membuat inovasi ya, baik itu untuk customer Anda, eksternal customer, baik itu juga untuk melakukan inovasi perbaikan-perbaikan yang ada di dalam divisi Anda atau di dalam perusahaan Anda. Anda bisa menggunakan 5 tahapan ini, dimulai dari di empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ingin tutup ya sebelum nanti kita masuk ke Q&A. Bapak Ibu by the way kalau ada yang mau bertanya silakan Anda boleh mulai ketikkan di chat ya Bapak Ibu bila Anda ingin bertanya ya Bapak Ibu. Saya ingin tutup sebelum kita masuk ke Q&A dengan sebuah cerita ya Bapak Ibu. Jadi ceritanya di Amerika ya itu ada rumah sakit anak ya. Jadi rumah sakit anak itu eh, melayani anak-anak yang butuh uji ini ya MRI ya seperti gambar ini ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu mungkin kalau Anda ada yang pernah pernah melakukan tes MRI ini ya untuk di scan ya badan Anda ya. Itu kan masuk ke dalam ya, dalam ruangan yang dingin. Kemudian di dalam itu nggak boleh bergerak ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh bergerak, dilarang bergerak karena kalau gerak nanti image-nya harus diulang ya karena image-nya kurang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan ya, kalau anak-anak yang suruh masuk ya Bapak Ibu ya, itu gimana caranya coba ya Bapak Ibu. Itu pasti ya apakah nangis, takut, ya apapun itu ya. Susah ya Bapak Ibu ya kalau anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, sebuah rumah sakit di Amerika itu melakukan pendekatan yang saya rasa sangat menarik. Yang mereka lakukan itu adalah mereka buat jadi permainan. Nah, ini adalah sebuah contoh design thinking ya Bapak Ibu. Jadi design thinking ini menarik Bapak Ibu. Yang dilakukan adalah gini. Rumah sakit ini dia bukan bikin metode yang aneh-aneh Bapak Ibu juga bukan dengan biaya yang super mahal Bapak Ibu. Tapi yang dilakukan adalah dia buat permainan menjadi seperti mainan pirates gitu. Nah, jadi yang dilakukan adalah anak-anaknya, anak yang mau tes MRI ini dikasih baju pirates, kemudian dipakein, kemudian dibikin games. Coba nih kamu adalah seorang bajak laut yang lagi mau mengendap-endap masuk ke dalam lumbung kapal yang mau diambil harta karunnya. Coba kamu masuk pelan-pelan. Nah, masuk duduk di sini, kamu jangan diam, jangan bergerak ya, diam-diam ya. Masuk nanti agar tidak ketahuan. Wah, gitu. Jadi buat permainan masuk pelan-pelan kan. Jangan bergerak ya. Dia stensil ya. Tidak bergerak akhirnya di-scan gitu ya Bapak. Nah, setelah di-scan keluar lagi ya nanti dilanjutkan lagi permainannya gitu sampai ada testimoni di mana ada seorang anak yang bilang mau lagi dong gitu, bukan seorang anak bahkan banyak ya, jadi justru malah ketagihan. Nah gitu ya Babu, jadi design thinking adalah pendekatannya empati dulu, anak nih masalahnya apa sih, bukan langsung aja oh anak mau dimasukin ke mesin MRI begini caranya gimana, ya udah mungkin kalau mau cara gampang diapain Bapak Ibu, dibius aja misalnya gitu ya Bapak Ibu, tapi kan nggak begitu juga gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi itu adalah sebuah contoh ya Bapak Ibu bagaimana design thinking itu bisa diterapkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari di dalam berbagai industri. Ini sangat-sangat versatile dan design thinking ini memang menjadi salah satu framework yang
sangat-sangat populer di Fortune 500 Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan paling besar di seluruh dunia ya itu menggunakan design thinking ini memang jadi salah satu framework yang umum ya digunakan untuk membuat inovasi di dalam perusahaan ya karena memang terbukti sangat efektif untuk membuat inovasi yang punya atau memiliki success chance yang baik. Oke, mungkin saya sampai situ dulu Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin bertanya atau diskusi ya dari pembicaraan kita ya mengenai kita bicara mengenai inovasi ya dan problem solving ya silakan Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Dika ya. Silakan Mas Dika. Baik, terima kasih Pak Wehandi. Pemaparan yang sangat menarik sekali gitu ya. Apalagi tadi yang terakhir. Mengingat saya juga pernah punya pengalaman dulu Pak. Anak saya dibawa ke ruang ke ruang X-ray aja itu udah Oke. trauma gitu ya. Tapi ternyata Iya, dengan iya, iya. design thinking, rumah sakit yang ada di Amerika tadi bisa mengaplikasikannya dan membuat tempat MRI yang ramah anak. Baik, Pak Wihadi, ini udah ada Yes, dua yes. pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Yang pertama dari Dita Pratiwi, izin bertanya Pak, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dari solusi yang sudah kita pilih ya Pak? Kemudian ada satu lagi dari Pak Dedi Arianto, saya bacain sekalian aja ya Boleh, dua-duanya. boleh. Yang satu dari Pak Dedi ini, bagaimana cara kita melihat sebuah masalah di lingkungan sekitar kita, kemudian dijadikan sebuah solusi yang bernilai finansial, dan bagaimana masalah itu dijadikan inovasi. Nah, berarti ada dua pertanyaan nih Pak, bagaimana cara melihat masalah di lingkungan sekitar kita, kemudian menjadikan solusi yang bernilai, kemudian keberhasilan dari solusi itu diukurnya dari cara apa? Caranya gimana? Dua pertanyaan itu dulu mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dita atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dari solusi. Jadi yang pertama memang kita perlu tentukan dulu Bu, termasuk juga untuk Bapak Ibu yang lain ya. Itu kita perlu tentukan dulu tolak ukurnya itu apa. Nah, umumnya di dalam kita melakukan inovasi, itu tolak ukurnya itu memang harus ditentukan di awal yang kita perlu ambil data before-nya dulu. Jadi harus ada data before dan after. Data before dan after itu pengukurannya harus sama juga Bapak Ibu ya. Jadi apa yang bisa diukur? Ada beberapa ya. Yang paling umum adalah kita bisa ukur satu dari sisi biaya gitu ya. Dari sisi biaya satu, berhubungan dengan uang juga adalah dari sisi revenue ya atau profit. Oke. Yang ketiga adalah dari sisi kualitas. Jadi peningkatan kualitas gitu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah dari sisi waktu ya. Jadi waktunya jadi lebih singkat gitu ya misalnya Bapak Ibu ya. Yang kelima adalah dari sisi customer satisfaction gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kepuasan pelanggan. Oke. Yang keenam adalah dari sisi safety gitu ya. Ini adalah 6 tolak ukur yang paling umum digunakan waktu kita mau membuat inovasi. Nah, gimana ukurnya? Nah, sebelum dimulai itu harus diukur dulu. Misalnya adalah kalau kita misalnya kita membuat inovasi agar sistem yang sekarang ini prosesnya lebih cepat gitu ya Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya baru mendampingi sebuah perusahaan ya itu punya proses dari 18 hari gitu ya. Nah, sekarang ini 18 hari. Nah, jadi itu diukur dulu. Rata-rata misalnya 1 bulan terakhir sebuah proses tertentu 18 hari. Kemudian mereka melakukan improvement. Setelah lakukan improvement harus diukur lagi 1 bulan juga. Nah, 1 bulannya jadi berapa? Misalnya jadi 10 hari gitu. Nah, before after itu yang dibandingkan. Itulah yang menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah project. Jadi kurang lebih begitu ya, Bu Dita. Semoga menjawab. Kemudian saya mungkin izin lanjut dulu ke Pak Dedi ya. Bagaimana cara melihat sebuah masalah di lingkungan sekitar kita ya, agar bisa jadi solusi. Jadi memang hal yang pertama kita harus lakukan yang awal dulu Pak. Jadi kita berempati dulu. Kalau kita bicara mengenai peluang bisnis ya Bapak Ibu, peluang bisnis itu ada banyak banget sebetulnya yang ada di sekitar kita. Tinggal mata kita aja kita ngelihatnya gimana ya. Satu hal yang sama, kita bisa komplain, tapi kita bisa juga melihat dengan mata peluang ya Bapak Ibu. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Kalau Anda ngelihat di jalanan ya, jalanan itu Anda melihat jalanannya nggak rata gitu, banyak berlubang-lubang ya gitu ya Bapak Ibu. Sebetulnya dengan hal yang dengan point of view yang sama, mata yang sama, kita bisa komplain, lah gimana sih ya pemerintah nih ya misalnya gitu, gimana sih anggaran udah bayar pajak mahal dan saudara kita bisa komplain. Tapi dengan mata yang sama, kalau kita bisa melihat peluang di balik itu, mungkin point of view beda. Lihatnya gini ya, wah ini jalanan
banyak bolong-bolong nih. Ini kalau proyek pengaspalan jalan nilainya berapa miliar nih. Wah, gitu ya. Jalan kan gabruk, gabruk, gabruk. Kemudian mikir kan, kalau komplain kan, waduh ini mobil saya cepat rusak. Tapi kalau matanya mata peluang, ting, gabruk, gabruk, gabruk. Ini kalau saya bikin bengkel shock breaker di daerah sini, ini pasti laku nih. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya itu kalau saya lihat sih sebetulnya itu kita harus mulai dengan point of view kita. Mata kita tuh jangan lihat semua itu jadi masalah saja, tapi peluang apa yang bisa dihasilkan dari masalah itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi point of view gitu. Jadi instead of complaining ya kita lihat apa sih yang kita bisa kerjain, peluang apa yang kita bisa hasilkan. Jadi sebetulnya makin banyak masalah, makin banyak peluang ya Bapak Ibu. Ah, mungkin saya sampai situ dulu ya. Silakan Mas Dika. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Semoga bisa diterima dengan baik ya oleh Mbak Dita dan Pak Dedi tadi. Eh, izin dua pertanyaan lagi, Pak Wehandi. Ini masih dari chat ya, di kolom chat tadi ada Pak Arif Indra Pratama, izin bertanya bagaimana jika kondisi di perusahaan tidak memungkinkan inovasi, tapi tetap dituntut untuk menghasilkan solusi. Nah, ini kayaknya sering terjadi juga ini ya. Tapi tidak memungkinkan inovasi itu eh, maksudnya bagaimana? Mungkin bisa diperjelas oleh Pak Arif. Kalau menyimak Pak Arif, bisa open mic saja. Tidak memungkinkannya Oke, seperti apa? oke, selamat sore Pak. Saya Arif. Jadi di sini kondisinya sedikit old fashion gitu. Jadi tidak terlalu terbuka untuk sesuatu hal-hal yang bersifatnya baru yang di luar sudah biasa dilakukan. Nah, kurang lebih kondisinya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Ferdi. Jadi karena lebih old fashion gitu ya perusahaannya ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Mungkin saya izin jawab dulu ya Mas Dika ya. Oke, baik. Selamat sore Pak Arif ya. Salam kenal Pak. Jadi kalau sebetulnya kalau kita bicara soal mengenai inovasi ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya inovasi itu tidak harus semuanya itu dengan biaya yang mahal gitu ya Bapak Ibu, atau dengan apa dengan harus dengan project harus dilakukan oleh banyak orang. Sebetulnya tidak harus seperti itu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang menggalakkan hal itu dan itu sangat baik. Tapi bila tidak dicanangkan seperti itu, sebenarnya kita tetap bisa sih. Jadi sebetulnya kalau menurut saya yang kita harus mulai dari diri kita dulu gitu. Maksudnya bagaimana kita bisa melakukan mungkin banyak hal misalnya di area kita, di departemen kita, bagaimana mungkin departemen kita bisa buat jadi lebih baik. Misalnya proses-proses tertentu yang mungkin banyak jadi lebih efisien, jadi lebih cepat gitu ya, jadi lebih produktif. Nah, itu sebetulnya adalah hal-hal pendekatan design thinking itu sangat-sangat bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi tidak harus mengandalkan juga let's say misalnya mengandalkan approval perusahaan yang dalam project atau butuh budget itu. Banyak sebetulnya dalam pendekatan design thinking ini yang solusinya itu tidak menggunakan biaya yang mahal atau bahkan tidak sedikit juga solusi-solusi yang biayanya itu tidak ada gitu. Jadi sebetulnya saya rasa itu harus dimulai dari diri kita, misalnya Bapak Ibu belajar ya mengenai design thinking, Anda juga bisa bagikan nanti ke rekan-rekan Anda dan langsung dipraktekkan di departemen Anda tanpa perlu menunggu dari perusahaan Anda ya. Kalau saya mungkin melihatnya seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Arif. Thank you. Oke, baik. Eh, ini waktunya tinggal sebentar lagi. Pak Yandi masih mau dibacakan pertanyaan lagi atau bagaimana Pak? Boleh mungkin satu lagi terakhir kali ya Mas Dika Satu ya. lagi terakhir ya. Oke. Satu lagi ini dari Pak Joko, Pak. Bagaimana cara menyikapi perasaan jenuh dalam bekerja karena kondisinya sudah stabil dan tidak ada inovasi yang mau dibuat. Nah, boleh nggak nih Pak diberikan tips agar inovasi atau ide ini bisa bisa selalu muncul gitu?
Ini pertanyaan terakhir berarti ya Pak ya. Oke, baik-baik. Menarik nih ya. Terima kasih Pak Joko untuk pertanyaannya ya. Saya rasa sebetulnya ya memang kalau kita udah stagnan ya kita jenuh begitu-begitu aja itu juga kita kerja juga mungkin udah nggak semangat ya Bapak Ibu ya kalau ngulang begitu pagi ke kantor kerja begitu aja terus pulang ya udah begitu lagi besok ya diulang lagi ya gitu. Jadi memang ya di satu sisi kita perlu ada istilahnya tuh bagaimana sparks joy-nya gitu ya Bapak Ibu. Kita harus bangkitkan lagi kecintaan kita dengan pekerjaan kita. Nah, itu caranya bisa banyak ya Bapak Ibu. Sama aja Bapak Ibu seperti relationship ya Bapak Ibu ya. Anda kalau pacaran baru pertama, baru pegang tangan begini aja udah ser-seran Bapak Ibu ya. Tapi Anda udah menikah 5 10 tahun, 20 tahun ya mungkin kalau tidak pernah ada usaha untuk membangkitkan hubungan Anda dengan pasangan Anda misalnya gitu ya. Ya, jadinya ya adem-adem aja kan gitu. Jadi memang harus ada usaha. Dalam bekerja juga sama. Nah, salah satu hal yang saya rasa bisa Bapak Ibu coba ya itu Anda adalah itu dengan berempati sih sebetulnya saya lihat. Maksudnya adalah gini, kita lihat nih sebetulnya yaitu tadi dengan mata peluang juga ini gimana sih? Ada yang bisa diperbaiki nggak ya gitu. Jadi harus ada penasarannya, harus berani bekerja yang mungkin bukan hanya karena job desk kita, bahkan di luar job desk kita curious gitu ya. Apa ya yang saya bisa bantu ya? Gimana agar perusahaan saya jadi lebih baik? Gimana agar perusahaan jadi lebih efisien? Karena hanya dengan perusahaan yang berhasil saja Anda juga ikut berhasil Bapak Ibu. Jadi kita semua berkepentingan ya untuk bisa membuat perusahaan kita dimanapun Bapak Ibu berkarya hari ini untuk membuat perusahaan Anda menjadi semakin sukses. Nah, disitulah saya rasa Anda bisa punya banyak kesempatan sebetulnya yang Anda bisa lihat bahkan di luar dari job desk Anda. Saat itu Anda nanti dilihat ya oleh pimpinan Anda. Disitulah nanti Bapak Ibu akan bisa merasakan manfaatnya. Mungkin saya sampai situ dulu ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Wehandi untuk paparannya, kemudian juga diskusinya yang menarik dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Sekali lagi, sebelum saya menutup sesi webinar kita di siang hari ini, kami mengingatkan kembali bahwa bulan November ini kami juga memiliki short program dengan judul Design Thinking. Jadi tadi dari framework yang ada bisa diperdalam lagi ya Pak Wehandi, benar ya? Yes, Masing-masingnya itu yes. bisa didalemin lagi, banyak-banyak teknik-teknik yang masih yang masih belum dikeluarkan di webinar kali ini. Jadi silakan Bapak Ibu join di program Design Thinking. Kami berikan diskon khusus 20% sampai dengan tanggal 7 November nanti untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar ini. Nah, kegiatan Design Thinking yang ini nanti akan dilaksanakan online di Prasmul Eli pada tanggal 12 sampai 14 November 2024. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dengan kami hari ini dalam mini webinar A New Paradigm for Innovation and Creative Problem Solving. Terima kasih Pak Wehandi sudah membagikan ilmunya di 1 jam ke belakang ini. Nggak terasa sekali ya, 1 jam Sama-sama. Thank you Bapak Ibu. tiba-tiba sudah selesai. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan diskon khusus bergabung bersama kami di tanggal 12 November 2024 untuk memperluas wawasan Bapak Ibu sekalian menjadi inovatif business leader. Saya Dika bersama Pak Wehandi dan juga rekan-rekan dari Prasmoleli yang bertugas di siang sampai dengan sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari jam 2 tadi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat selalu.